Ya, kami sekarang berada di Kuching, Sarawak, Malaysia. Kami telah masuk ke Malaysia 2 hari lalu melalui PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat. Jika Anda memantau perjalanan kami, sebelumnya Moti sempat ditolak masuk di perbatasan Sarawak, sehingga kami terpaksa masuk ke Malaysia dengan menggunakan kendaraan umum. Tujuan kami di Sarawak adalah bertemu kawan kami, keluarga Mas Odi, di kota Kuching. Beginilah suasana jalanan di kota Kuching. Suasana jalan ini mengingatkan kepada kenangan kami menetap selama 12,5 tahun di Malaysia, yaitu sejak tahun 2006 hingga 2018 lalu. Ya, Malaysia memang tidak asing lagi bagi kami sekeluarga. Bahkan Hakim dan Sabia dapat dikatakan tumbuh dan besar di Malaysia. Kami pindah ke Kuala Lumpur ketika Hakim baru berusia 2 tahun, sedangkan Sabia 7 bulan. Mereka mengikuti Abah dan Ambu yang bekerja di negeri jiran sejak tahun 2006. Hakim dan Sabia belajar di sekolah internasional di Kuala Lumpur hingga kelas 6 SD. Kuala Lumpur sudah menjadi rumah kedua bagi mereka berdua. Bahkan mereka mungkin lebih mengenal Malaysia daripada negaranya sendiri. Ambu bekerja sebagai engineer di sejumlah perusahaan minyak di Malaysia, sedangkan Abah bekerja sebagai Kepala Biro TV One Indonesia di Malaysia. Salah satu kawan kami di Malaysia adalah keluarga Om Odi. Beliau adalah keluarga campuran. Om Odi berasal dari Yogyakarta, sedangkan istrinya, Tante Kartina, dari Sarawak, Malaysia. Kami telah berkawan selama belasan tahun. Bahkan Hakim dan Juhrijal, putra kedua Om Odi dan Tante Kartina, sudah menjadi best friend forever. Pagi itu kami diajak sarapan oleh keluarga Om Odi. Kami dibawa ke warung makan mie sapi atau mie kolok Haji Saleh, yaitu mie khas Sarawak. Mie ini mirip dengan mie sapi yang kami cicipi di kota Singkawang. Warung Haji Saleh ini lumayan legend, sehingga kami harus antri sebelum makan. Kita sedang antri mie sapi atau mie kolok Haji Saleh. Coba tanya dengan Katina, kenapa di sini sampai antri? Saya juga nggak tahu. Tapi memang seginilah orangnya kalau di sini. Berarti enak luar biasa ya. Enak banget nih. Kenapa sih nyari mie kolok, Dek? Wah, Kenapa mie kolok ini? karena dari kemarin tadi kita ngobrol. Wisata kuliner menjadi salah satu tujuan kami di Sarawak. Selain mie kolok, kami juga sudah mempunyai daftar makanan yang harus dicicipi. Mereka adalah makanan-makanan yang biasa kami makan ketika kami masih tinggal di Kuala Lumpur. Mulai dari roti canai, nasi biryani, teh tarik, ayam nandos, dan makanan lainnya yang tidak ditemukan di Jakarta. Lo juga makan? Baru mau mulai makan. Makan cuy. Yang belum makan, makan buat wanita. Makan bismillah, udah dapat. Ini enak banget. Mungkin tadi saya lihat saya perhatiin di depan dia pakai semacam minyak untuk memberi rasa sama mie-nya, sama mie keringnya. Mungkin Katina sama Mas Odi lebih tahu kenapa dia ada rasa, selain ada sapi sama mie ada rasa lain ya dari minyaknya itu. Dari kasih minyak gitu. Ya kan? Minyak di cara saya sendiri tak, tapi kalau saya lihat mereka selalu gaul dengan minyak supaya dia satu yang jelas supaya
Dia sesuai kalau kita pegang kan dia nggak kering, dia nggak. Kalau sebab waktu disaji biasanya mie-nya ini nggak di apa kuahnya akan dipisah. Kalau nggak dipisah, kalau dia dicelup, kadang orang baru saji macam ini dia cepat kembang. Dia dipisah, tapi kalau tak dipisah, kalau dia kering dia akan melekat seperti minyaknya sendiri pun. Kemudian kuahnya ini kan daripada kaldu, daripada dagingnya sendiri. Terus nggak pakai ini kayaknya dia nggak pakai banyak penyedap rasa. Jadi memang rasa dari dagingnya, dari minyak, dari minyaknya. Tidak ada obatnya. Dia jalan kaki aja yuk. Apa ya? Pada siang harinya kami mengantarkan Mas Odi dan Zurijal ke bandara. Mereka berdua akan terbang ke Miri, pulang ke kota asal. Keluarga Mas Odi sudah lama menetap di kota yang berbatasan dengan Brunei ini. Tante Kartina ditugaskan Petronas untuk bekerja di Miri. Keluarga Mas Odi memang sengaja datang ke Kuching hanya untuk menemui kami dan ingin melihat langsung bentuk rupa si Moti. Namun, sayangnya, Moti tidak bisa masuk ke wilayah Malaysia. Kartina sendiri tidak ikut terbang ke Miri, sebab dia kini telah ditugaskan kembali ke kota Kuala Lumpur. Sehingga hari itu, Kartina masih menemani kami di kota Kuching. Salah. Pada siang harinya kami diajak makan siang di kedai laksa Sarawak. Salah satu makanan khas Sarawak lagi. Ayah Kartina pun ikut makannya. Halo, saya sekarang ada di Kuching mencoba makanan khas dari Sarawak. Saya makan laksa Sarawak. Kamu Hakim makan apa? Laksa Sarawak. Gimana rasanya Kim? Enak. Ceritain. Saya kayak ada santan-santannya gitu. Dan enak. Gurih. Halo. Nasi kerabu. Nasi biru, tapi sudah mau habis. Ini enak sekali. Walaupun di Sarawak, tapi rasanya seperti di Kelantan. Nah, sekarang kami sedang dalam perjalanan dari Kuching menuju Lubuk Angku, Sarawak, Malaysia. Perjalanan diperkirakan sekitar 4 jam lebih. Tujuannya adalah seperti disampaikan oleh Hakim, kami akan mengunjungi Danau Sentarung di kawasan wilayah Kalimantan Barat. Perjalanan memang kami sengaja memilih untuk masuk ke Sarawak, Malaysia karena bisa menghemat waktu hingga 10 jam daripada kalau kita memasuki kita mau mulai perjalanan dari Pontianak. Sekarang kita sudah tiba di kota Lubuk Hantu, Sarawak yang berbatasan langsung dengan Langabado di wilayah Indonesia. Kota Lubuk Hantu sangat maju, infrastrukturnya tertata baik.
Kita sekarang sudah sampai di tujuan. Mobil sewaan kami tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Kami harus turun. Nanti uangnya dari isi saya, Pak. Pak Jamil selaku driver berjanji akan menjemput kami 3 hari kemudian di pos perbatasan Lubuk Antu, Sarawak. Di pos perbatasan Lubuk Antu, kami harus menyerahkan paspor untuk dicap keluar. Prosesnya sangat mudah dan cepat. Tidak ada pertanyaan apapun. Kunjung lintas batas juga sangat sedikit. Pada saat itu hanya ada keluarga Kusmayadi. Kita sekarang sudah ada di pos batas Lubuk Antu di kawasan Malaysia Sarawak. Sementara kita akan jalan kaki ke perbatasan Indonesia, PLBN Nangabadau. Dari PLBN Nangabadau sendiri tidak ada kendaraan dari sini, sehingga kami harus jalan kaki ke arah perbatasan. Ini pengalaman pertama lintas batas dua negara dengan jalan kaki. Jadi mau ke Nangabadau? Ya. Oh, ini dekat ya? Dekat. Nah, itu dia. PLBN Nangabadau di depan kita. Datang di Indonesia. Dan beginilah kondisi PLBN Nangabadau. Kondisinya membuat kita bangga karena selain baru dibangun juga megah. Bangunan ini didirikan pada 16 Maret 2018. Ini adalah PLBN ketiga di Kalimantan Barat. Seperti halnya di Aruk, di Nangabadau juga truk dilarang untuk masuk atau keluar perbatasan. Ini signboardnya. Pada hari itu, di awal Maret 2020, kami baru pertama kali melihat petugas perbatasan yang menggunakan masker. Ini rupanya terkait dengan COVID-19 yang mulai ditetapkan sebagai pandemi di seluruh dunia oleh WHO. Namun pemerintah Indonesia belum mengumumkan satupun warganya yang terkena COVID-19. Itu sebabnya perbatasan dengan Malaysia belum ditutup sepenuhnya pada saat kami menyeberang perbatasan. Begitu keluar kantor PLBN, kami beruntung masih ada mobil sewaan yang akan mengantarkan kami ke Lanjak, pintu masuk menuju Danau Sentarum. Mobil sewaan ini diisi di luar kapasitas normal. Ada 10 penumpang. Maklum, jumlah mobil penumpang di perbatasan masih sangat terbatas. Ini. Kantor ya? Kantor Taman Nasional, Pak. Pinggir jalan kan? Iya. Alhamdulillah, ini kita dapat kendaraan ke Lanjak. Bonus ya Pak, coba kalau boleh saya. Ini rame-rame gini ya. Alhamdulillah. Semua tinggal. Kami dari Kucing. Kami sebetulnya 2 hari yang lalu dari Aruk. Aruk sana. Dari Mau sana. ke sini kan ke Taman Nasional Betung dulu kan jauh dari sana. Jalan ya. PLBN Nangabadau dibangun di atas tanah 8,8 hektar. Fasilitas di dalamnya lumayan lengkap. Selain perkantoran, disiapkan juga rumah dinas bagi petugas perbatasan dengan arsitektur yang indah. Selain rumah dinas, PLBN Nangabadau juga memiliki pasar. Pusat kegiatan ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga lokal kepada Malaysia. Sebab warga Nangabadau sejak dulu selalu berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Lubuk Antu, Sarawak. Warga sempat menjerit ketika pintu perbatasan ditutup akibat COVID-19.
mereka terpaksa menggunakan jalur tikus untuk keluar masuk Malaysia, termasuk membawa dan mengobati orang sakit ke Malaysia. Hal ini terpaksa ditempuh karena kota terdekat, yaitu Putusi Bau, berjarak 4 jam perjalanan dari Nangabadau, sementara Pontianak sangat jauh. Ini sudah menjadi cerita klasik kehidupan warga di perbatasan. Mayoritas penduduk di Nangabadau adalah suku Dayak. Mereka tinggal di rumah betang atau rumah panjang. Kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satunya. Kami diantar Pak Kawin, salah satu penumpang di mobil sewa kami. Nah, beginilah bentuk rumah adat betang suku Dayak. Bentuknya panggung dan memanjang. Tinggi rumah ini mencapai 3 hingga 5 meter. Lihat ya. Sedang panjangnya bisa mencapai 30 hingga 150 meter. Itu sebabnya rumah adat ini sering juga disebut sebagai rumah panjang. Adapun lebarnya bisa mencapai 10 hingga 30 meter. Panjangnya. Tapi rumahnya sebenarnya di situ ya Pak ya? Ruangannya ya Pak ya? Rumah betang ini ternyata memiliki 2 teras, yaitu teras dalam dan teras luar. Setelah itu kita akan melihat pintu-pintu rumah. Batas privasi setiap keluarga dimulai dari pintu tersebut. Sama saya Dodi Pak, bukan melatih, istri saya melatih. Aduh. Salam. Oh iya. Belian. Iya. Nanti diturunkan ya, kan bapak kan nanti punya anak. Nanti anak bapak tinggal di sini atau tinggal di luar? Tergantung mereka mau. Sini kah atau di luar gitu? Ini baru rumah panjangnya dulu. Baru ya? Baru. Kalau udah selesai ini 5 tahunan lah. Kenapa baru dibangun? Tinggal di mana? Di dalam sana. Oh, di dalam lagi. Ya, ada bakul belakang tuh. Oh iya, belakang. Oh. Kenapa pindah Pak? Karena tidak Jauh. ini ya, udah satu jauh, satu jalan. Nah, satu rumah itu udah tua. Oh. Bapak inilah paling, kalau nggak salahnya bapak ini dan bapak itu tadi. Yang paling sepuhnya ya. Iya, iya. Udah 20 tahun berarti rumah di sana itu Pak ya? Ditinggalin ya? Iya. Nah, karena sepi kayak gini Bu, orang ini banyak ke sawah. Oh. Tanam padi. Oh gitu. Nanti kalau udah sore baru ramai. Kalau kamar mandinya di mana Kak? Di Kamar mana mandi ada, dapur. setiap rumah tuh ada. Oh ada. Oh, di dalam setiap rumah tuh ada. Dapur juga ada. Ada. Jadi satu rumah satu dapur. Kalau mau lihat Pak. Alhamdulillah kami Iya. diberi izin oleh Pak Kawin untuk melihat ke dalam rumah betangnya. Isinya sangat luar biasa. Yuk, mari kita lihat ke dalam. Nah, ini rumahnya Bapak Kawin. Nah di depan setiap pintu disimpan nama pemilik. Ah, permisi. Oh, luas ya Pak ya? Oh, ada juga ke atasnya. Ya ampun, besar. Ada kamar 2 Pak ya? Wah. Dulu ngebangun satu rumah ini berapa biayanya Bapak? Ada.
Besar ini mah. Kayak rumah biasa Pak. Wah, besar sekali Pak kamu. Wah, Lebih besar daripada rumah kita. iya, Panjang lagi. iya panjang lagi. Pak kalau ini saudara semua tuh yang 17 keluarga ini saudara mara atau gimana? Semua. Saudara, Nah, keluarga gitu ya? keluarga kita. Ah, Ada. Masih tapi belum ada. Pakai ini. Ini untuk lampu saja ya. terus Bapak nanti ngecasnya di mana Pak? Ngechargingnya lagi? Ini. Oh, pakai itu, pakai apa inverter jadi Water. Dari matahari. dari matahari Pak ya? Matahari. Oh, matahari. Belum. Oh, ini ada juga pakai bat ini, Pakai tembok. pakai tembok lagi. Oh, ada lantai atas juga. Itu lantai atas untuk apa Pak? Oh, sekeluarga berapa orang Pak di sini Pak? 3 orang ya. Ibu, istri, sama anak. Anak satu. Oh, anak satu. Oh. Iya. Terima kasih Bapak. Sudah ya?